Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 7A dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, kegiatan pada hari ini ada dua. Yang pertama, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan kita. Kemudian acara yang kedua, penyampaian diseminasi dari saya, Jessica Rina, CDP Angkatan 11. Oke, kita menginjak acara yang pertama, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Daniat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan dan hidayah dan hati sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka aksi nyata dari guru kita edukasi. Yang pertama-tama dalam penyampaian siap dari pada kegiatan hari ini akan dihadiri oleh pihak sekolah. Kini beliau ada kegiatan di luar di kecamatan sehingga dia tidak bisa hadir, jadi minta maaf ya disampaikan sebagainya. Jadi waktu kami saya kalau tidak secara langsung untuk mengikuti kegiatan ini terkait dengan kegiatan yang akan disampaikan oleh BPSI, yaitu diseminasi daripada budaya positif. Kami sebagai guru sekolah dengan guru-guru yang lainnya menganggap positif ini adalah salah satu bagian daripada kurikulum program guru penggerak, dan tentunya nanti budaya positif ini dapat ditularkan kepada kita terutama ibu-ibu yang masih kuat-kuat, masih mampu nanti ya, baik yang P3K yang mana itu bisa ikut daripada guru penggerak yang jelasnya pada angkatan 12 saya dengar ikut untuk kepala sekolah. Dan nanti angkatan-angkatan berikutnya ada nanti dari kita untuk bisa mengikuti daripada guru penggerak. Memang kalau saya lihat dari guru penggerak ini, banyak sekali ditularkan budaya-budaya positif. Ya, kebetulan sekolah kita juga angkatan yang ke-9 untuk guru penggerak luar biasa yang gerak dalam pengembangan sekolah ya Pak Su ya, luar biasa yang sampai ditularkan kepada Bu Desi demikian juga luar biasa dampaknya. Bu Sri ya, kita ketemu di penyeberangan ya, itu sombong benar kata saya seperti benar, saya pernah sampai ngomong saya ngecap ibu sombong benar ya, begitu masuk ke lingkungan kita ya, apalagi kita guru penggerak ini luar biasa Bu. Ya ternyata hampir 350 derajat itu berubah pandangan saya seperti itu Bu. Banyak sampai saya cepat dan sampai dengan Bu Sri seperti ya sombong benar, apalagi dah besok ternyata masih keluarga dari ini saya masih keluarga, saya percaya sejatuh loh. Nah, istilah guru penggerak luar biasa tuh ya, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dia ikuti
mau berbuat, mau ikut seperti sampai di guru penggerak, sampai ya, kita cetak pasti dengan Bu Desi, dia guru penggerak, ya, kita berikan tugas koperasi selesai. Ini salah satu saya rasa yang aksi nyata yang memang harus kita terima, harus kita terima. Ya. Jadi dalam program ini nanti budaya positif yang lainnya baik dalam pembelajaran dan seterusnya saya rasa terus saya kembangkan. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan ini, dalam sambutan ini. Yang sekarang ini mampu saya mandi Pak. Oke, saya terang seperti ini. Jadi bukan lagi sekarang sudah jadi bagian kita, memang sudah saya rasa mungkin masih adik saya atau anak saya seperti ini. Ayo, sebenarnya ada budaya kita loh. Nah, begitu masuk ke lingkungan kita perlakukan sama seperti ini. Dan kita tambah dengan tadi ada pengalaman-pengalaman lain yang dari luar seperti ini. Jadi ini yang perlu kita terus kembangkan, Kalau kita sekolah kita mau maju, kalau kita mau maju, ya tentu dari kita sendiri. Ya. Itu yang saya dapat saya sampaikan untuk atas sambutan saya. Sekali lagi saya katakan bahwa para sekolah tidak bisa hadir, ini ada tugas di luar. Memang kemarin dia menyampaikan, insya Allah kalau jam 12 sudah selesai, dia dipastikannya dia balik ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, mungkin kita tidak tahu apa cara orang Sinun. Jadi sekali lagi atas nama kepala sekolah terima kasih sekali lagi, terutama kepada Bu Desi, terutama untuk mengundang kami seperti ini, untuk aktivitas seperti ini, untuk menularkan, untuk berbagi, ya, bagaimana kita dalam pembelajaran, dalam pendidikan kita sekarang, ya, yang artinya mempersiapkan anak-anak kita, siswa kita ke 20 tahun akan datang, generasi emas. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam arti sambutan saya, untuk membuka sama-sama kita untuk membuka sosialisasi ataupun diseminisasi daripada diseminisasi daripada budaya positif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kita pada hari ini mungkin saya lanjutkan Pak ya, langsung. Jadi saya pun tidak nyangka ternyata Pak Jamiat selama ini mengecap saya sebelum datang ke sini mengecap saya itu adalah sombong. Ternyata aslinya tidak Pak ya. Oke, kita lanjutkan untuk acara intinya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi hadir memenuhi undangan saya. Walaupun sudah siang seperti ini keadaannya sudah makan lagi, sudah mulai mengantuk. Terima kasih juga atas dukungan Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Jadi saya sangat merasa didukung karena Ibu Kepala Sekolah itu beda dengan teman-teman saya di sekolah yang lain. Ada kepala sekolahnya yang tidak mendukung Bapak Ibu. Jadi kalau kepala sekolah tidak mendukung itu sakit Bapak Ibu. Jadi setiap kegiatan itu ada yang tidak memberi izin. Pada saat kami loka pertama, loka 1 itu kan kekhawatiran dari kepala sekolah karena kepala sekolah diundang. Jadi saya sangat terharu kepada dengan Bu Ida karena beliau itu kekhawatirannya adalah nihil. Jadi beliau itu tidak khawatir apapun tentang saya menjadi CDP. Tapi ada beberapa kepala sekolah yang menulis kekhawatirannya seperti ini.
sering meninggalkan kelas, kemudian sering tidak masuk gitu Bu. Jadi dengan seperti itu saya pun harus menaikkan atau menghilangkan kekhawatiran seperti itu. Jadi saya usahakan kegiatan-kegiatan tidak mengganggu kegiatan di sekolah, karena kami itu untuk Zoom pada kegiatan LMS itu jam 1 siang. Jadi satu modul itu 2 kali Zoom. Yang pertama Zoom untuk dari hasil materi, kemudian Zoom kedua itu diskusi. Jadi bisa jadi satu materi itu 2 kali Zoom. Jadi seminggu 2 kali. Tapi kadang tidak teratur seminggu 2 kali, full seminggu 2 kali. Jadi satu modul itu kan sekarang sudah 4 modul, berarti baru 8 kali Zoom. Sangat tidak mengganggu Bapak Ibu, jangan takut untuk ikut grup penggerak. Ya. Jadi saya sempatkan mengerjakan tugas-tugasnya Ibu karena saya juga memiliki anak kecil. Jadi tugas itu saya kerjakan setelah anak saya tidur. Jadi saya sempatkan waktu untuk mengerjakan tugas, karena tugasnya pun apalagi sekarang sudah angkatan 11 ya. Jadi banyak referensi yang bisa kita ikuti di YouTube ataupun di internet lainnya. Oke, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebelumnya. Jadi aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu pasti sudah banyak mendengar tentang budaya positif, ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sebutkan kalau mendengar budaya positif, apa kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu? Boleh satu orang? Oke, silakan. Saya Sri Mulyati, kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP 2 Cijakung, jenjang kelas 7 dan 9. Menurut saya budaya positif yang terpikir di benak saya yaitu kebiasaan baik yang dimiliki oleh semua warga sekolah, apakah itu peserta didik dan pendidik. Contoh misalnya ketika seorang peserta didik lewat di depan guru, atau cara peserta didik berbicara dengan seorang guru, masih ada adab-adabnya. Mungkin itu sudah terpikirkan di mana saya tentang budaya positif. Mungkin saja budaya. Ini Bapak Ibu, saya tepat waktu, tepat datang, tepat pulang waktu itu ya. Berarti datang tadi jam setengah 1, jam 12.30, berarti pulang harus tepat juga Ibu. Saya tepat waktu ada lagi. Kita buat 5 kesepakatan Bapak Ibu, minimal 5. Ayo, apa boleh? Silakan. Ya, ketika tepat waktu, menghargai siapapun sudah. Oke, menjaga ketenangan dan keamanan. Oke, satu lagi. Menjaga kebersihan. Jadi selama forum berlangsung, kesepakatan kelas yang kita sepakati ada 5: menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, kemudian tepat waktu, menjaga keamanan dan ketenangan, menjaga kebersihan. Oke, sepakat? Ini kesepakatan kelas termasuk juga dalam budaya positif Bapak Ibu. Akan saya jelaskan selanjutnya nanti. Mengucapkan salam sebelum masuk ruangan kelas. Adalah kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik atau kebiasaan positif yang ada di sekolah kita. Contohnya tadi adalah
senyum, salam, biasa kan itu ya. Kalau budaya positif itu kita kenal dengan ada 5S, senyum, salam, sapa. Nah, ya itu. Jadi budaya positif ini harus kita tanamkan di sekolah. Itu wajib Bapak Ibu. Saling berhadapan, yuk kita senyum selama 30 detik. Belum, saling berpandang dulu ya. Ketiga, jadi saling pandang bertiga ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 selama 30 detik. Ayo Pak Harsu, senyum. Oke. Oke, cukup. Jadi yang awalnya kita tadi lapar, pokoknya Bapak Ibu ya, sudah kenyang, ngantuk, dengan berhadapan-hadapan, yang awalnya kita tidak ingin senyum, karena menemukan teman, rekan sejawat, akhirnya senyum Bapak Ibu ya. Jadi pertama belum senyum, akhirnya iya. Oke, kita latihan dulu. Olahraga dulu. Kan di dalam kelas Bapak Ibu, jadi kita harus memiliki kesepakatan agar kelas kita menjadi damai, aman, tentram. Yang pertama saya tawarkan adalah menghargai siapapun, Bapak Ibu, baik siapapun yang berbicara, kita harus menghargai. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Oke, selain itu, apa yang bisa kita tambahkan di sini? Ayo, Bu. Oke, tepat waktu boleh. Selain tepat waktu, ada yang lain? Jadi semuanya itu untuk guru, kita harus selalu berpihak pada murid Bapak Ibu. Jangan selalu menjadi, kita harus selalu menjadi menuntut anak-anak kita. Jangan sampai kita selalu menuntut, baik ya. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep, ada 6 konsep dalam budaya positif. Jadi kita sebagai orang guru harus bisa menerapkan dari ke-6 konsep-konsep tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif. Apakah sudah pernah mendengarnya? Pernah. Ada yang bisa memberikan salah satu contoh dari disiplin positif? Bapak-bapak sekarang. Coba. Contoh disiplin positif. Nah, salah satu itu banyak sekali contoh-contoh selain dari cara berpakaian. Selain itu apa lagi? Disiplin positif. Oke. Masuk kelas tepat waktu, pulang sekolah salam, datang sekolah masuk kelas salam. Oke, kita lanjut. Disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi contohnya tadi anak datang sekolah salam, pulang sekolah salam, itu berdasarkan kesadaran dari diri, bukan mendapatkan paksaan atau takut akan hukuman. Ya, apalagi ingin mendapatkan pujian. Jadi anak-anak kita itu menerapkan disiplin positif itu dari hatinya Bapak Ibu, dengan sadar dia mengerjakan tersebut bahwa itu adalah harus dikerjakan, tidak dengan paksaan, tidak takut. Oh ada bukti, kita harus berjalan dengan bukan badan. Jadi dia tidak niatnya itu bukan karena minta puji atau ingin mendapatkan penghargaan, tapi sadar dari dalam diri. Adapun menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai
nilai kebajikan di sini banyak Bapak Ibu. Kalau kita di kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan ada berapa? Di dalam C5. Ya, apa Bapak? Oke. Ya, oke. Dan ada lagunya, bagaimana lagunya Pak Harus? Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah 6 dimensi pada. Nah, kalau menurut versi Pak Hans itu bernalar kritis dulu baru kreatif. Tapi ada yang kreatif dulu baru bernalar kritis. Jadi kebajikan yang harus kita dapatkan dari nilai-nilai kebajikan tersebut adalah yang 6 dimensi tadi Bapak Ibu. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang lain, seperti misalnya saling menghormati, tanggung jawab, disiplin, keselamatan, keamanan. Karena kita di kurikulum Merdeka, maka nilai-nilai kebajikan yang diambil adalah dari P3, Profil Pelajar Pancasila. Motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi motivasi itu nanti akan saya jelaskan ada 2, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri. Oke, lanjut. Ini 6 karakter atau nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi yang kita tekankan nanti adalah ke-6 dimensi ini, ke-6 kebajikan ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Oke, saya tanya dulu, Bapak Ibu ke sekolah, apa yang memotivasi Bapak Ibu datang ke sekolah? Saya tanya menjawab, silakan. Bu Winda, silakan. Oke, Bu Winda datang ke sekolah ini, apa yang memotivasi Ibu untuk datang ke sekolah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ibu Winda yang mengajar bahasa Inggris dan matematika untuk kelas 7. Nah, kalau untuk motivasi ya datang ke sekolah ya alhamdulillah tiap pagi merasa penuh semangat dan untuk berangkat. Nah, karena pertama memang tugas ya, karena tugas ya, saya mencintai profesi saya sebagai pendidik. Nah, yang kedua ya, kadang membayangkan wajah siswa yang semangat dalam belajar, nah itu juga bisa menjadi motivasi saya ya untuk semangat berangkat ke sekolah. Nah, apalagi kalau sebelumnya itu udah merencanakan kegiatan bersama peserta didik ya. Nah, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Motivasi melihat wajah-wajah itu kangen ya Bu Indah. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kita juga sebagai guru kan manusia. Jadi ada 3 motivasi itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak-anak kita nanti boleh ditanya, kenapa motivasi Anda ingin sekolah? Nah, motivasi kalian datang ke sekolah. Takut kena hukum. Nah, jadi kalau itu berarti dia termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau eksternal, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, nanti Bu, saya datang awal sekolah nanti dapat pujian Bu dari Bu Dela. Ya, itu berarti dia ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini yang perlu kita tanamkan kepada anak adalah motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, benar sekali. Jadi yang ketiga adalah motivasi yang perlu dimiliki baik murid, siswa,
ataupun kita sebagai guru. Untuk memotivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal dari luar. Tapi kalau kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi internal dari dalam diri. Tadi yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Jadi antara keyakinan dan biasa menyebutnya kesepakatan kelas. Ya, jadi saya lebih ini menyebutkan keyakinan kelas Bapak Ibu, karena yakin dengan yang keyakinan telah dibuat. Jadi Bapak Ibu pasti sudah membuat di kelas dari awal pelajaran, di awal tahun pelajaran kita membuat kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan? Karena kalau seorang sudah merasa yakin, berarti dia akan berusaha untuk melaksanakan atau untuk menyepakati hal-hal yang telah diyakininya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke. Yang sudah membuat kesepakatan kelas, apa hal pertama yang dilakukan dalam membuat keyakinan kelas? Langkah pertama, bagaimana Bapak Ibu waktu membuat keyakinan kelas? Ya, membuat kesepakatan. Langkah pertama yang diambil apa, Bu? Boleh disebutkan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosada, guru prakarya dan PS. Keyakinan kelas yang awalnya yang harus dipersiapkan, mungkin kita bertanya kepada siswa hal-hal apa yang harus dibuat untuk menciptakan supaya kelasnya tertib. Mungkin itu hal pertama. Kemudian bertanya sesuai keinginan mereka, hal-hal apa gitu yang sesuai yang mereka inginkan, sehingga kelasnya bisa lebih tertib pada saat proses pembelajaran. Mungkin itu. Masing-masing satu kertas, kemudian menuliskan keinginan atau keyakinan kelas yang mereka inginkan. Oke, setelah mereka menulis, misalnya ada dilarang buang sampah, jangan terlambat ke sekolah, harus berpakaian rapi, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Kan banyak macam-macam pernyataan atau pernyataan dari anak-anak kita seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada kata-kata yang positif, ada kata-kata yang negatif. Jadi setelah anak-anak menulis semua keyakinan masing-masing, jadi kita kumpulkan, kita tempel di papan tulis, kita kelompokkan Bapak Ibu. Misalnya yang pertama tentang disiplin berpakaian, jadi kita urutkan. Kemudian yang kedua misalnya tentang datang tepat waktu, kan masing-masing memiliki kata-katanya masing-masing dengan kata-katanya masing-masing. Dan yang ketiga misalnya jangan berbicara pada saat guru menjelaskan. Jadi kata-kata anak dalam membuat kalimat tersebut ada dilarang, jangan, harus. Itu harus kita saring Bapak Ibu. Jadi kita sepakati dengan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, misalnya harus datang tepat waktu. Ada kata harus. Apakah boleh seperti itu Bapak Ibu? Tidak boleh. Biasakan. Oke. Biasakan datang tepat waktu. Oke, biasakan datang tepat waktu. Misalnya ada lagi, jangan memakai make up. Oke. Kira-kira Bapak Ibu memiliki alasan mengapa kita harus menggunakan kata-kata positif atau jangan menggunakan kata-kata jangan, harus, dilarang, seperti itu. Apa alasannya? Jawab Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rasul, pengempu bidang studi olahraga. Di dalam menyampaikan segala sesuatu terkait dengan disiplin positif yang membuat kesepakatan antara siswa, maka kita hindari kata-kata negatif seperti jangan, tidak, atau harus demikian. Karena itu dengan kata lain menghambat, dengan kata menjaga apa keinginan anak dan tidak membangkitkan suatu unsur untuk membangun. Maka kata harus itu dihindari, lebih baik biasakan. Contoh kata itu tadi betul. Kenapa tidak menggunakan harus datang tepat waktu itu mengandung unsur kalimat tegasnya? Maka diganti yang baik adalah biasakan datang tepat waktu. Itu salah satu kata unsur positifnya. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi mengapa tidak menggunakan kata negatif? Jadi misalnya kata-katanya seperti ini, jangan merokok. Jadi anak-anak seperti anak kecil Bapak Ibu, anak saya yang misalnya 5 tahun itu, kalau jangan merokok, jangannya tidak didengar, tapi yang diingat adalah merokok. Ya, seperti misalnya jangan menggunakan make up. Jadi jangannya itu tidak diingat, hanya ujungnya, tapi make up. Ya, jadi kita ubah misalnya jangan menggunakan make up, bisa berubah menjadi berpenampilan rapi, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 8A, berpakaian lengkap dan rapi, datang tepat waktu, berbicara dan berperilaku sopan dan santun, membuang sampah pada tempatnya, izin jika keluar kelas. Kemudian ini keyakinan kelas yang lain, setiap anggota kelompok bisa belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Sekolah bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, penerapan dan itu bisa dibaca Bu, hormat dan bekerja. Kita lanjut ke konsep yang seterusnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia kira-kira butuh apa Bapak Ibu? Pangan dan sandang, sekali. Kemudian selain itu pangan, papan, sandang, apa? Ya, dicintai. Iya, Bu Sri, apakah ingin dicintai dan disayangi oleh suami Ibu? Berarti itu adalah kebutuhan dasar manusia. Boleh harus, Bu. Oke. Harus. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya seperti ini. Anak ada yang datang terlambat ke sekolah. Jadi kita jangan selalu mengecap anak itu terlambat karena mereka ketiduran. Kita harus mendengarkan alasan mereka. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bisa jadi mungkin dia terlambat karena sarapan, bisa jadi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu misalnya mengapa terlambat ke sekolah? Biar aku nanti ditanya oleh guru, cari perhatian. Nah, padahal dia sudah bangunnya cepat, sudah siap, tapi hanya memang ingin terlambat, ingin diperhatikan oleh teman atau apa alasan melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kemungkinan dia juga memiliki penguasaan. Nah, mengapa kamu terlambat? Jadi dia merasa terserah saya. Nah, jadi dia merasa berkuasa di sekolah. Kemudian kebebasan, bebas, terserah apa yang ingin saya lakukan, bebas untuk melakukan hal tersebut. Kesenangan, dia senang. Nah, jadi senang melakukan hal tersebut. Jadi merasa diperhatikan anak-anaknya, teman-temannya ribut, teman-temannya bercari dia itu senang. Iya, merasa hebat
teman-temannya. Oke, studi kasus. Nah, ada beberapa guru sering tidur di kelas. Nah, sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Diksa melakukan hal itu? Siapa Bapak Ibu yang ingin menjawab? Saya PKN studi kasus kepada siswa kelas 9 dan anak saya. Kebetulan saya jauh pagi masuk kelas 9 dan buat saya salah satunya tidak tegas kalau pagi seperti ini. Dia takut sehingga dari saya dapat seperti ini. Memang kalau melihat kondisi siswa seperti ini, memang dari kita dulu, dari guru. Ya mungkin tidak senang, ya agak tidak senang sehingga dia bisa mengabaikan bisa yang lain bisa tidur. Tapi kalau kita pedofil bukan pedofil ya, nantinya mungkin cara penampilan kita atau materi yang kita dia akan mengikuti secara seksama. Jadi kalau saya siswa seperti ini memang dari gurunya, karena kan siswa nanti latar belakang itu macam-macam. Ya, bisa seperti macam-macam. Kita pun tidak melihat di belakang itu anak bagaimana kehidupan di masyarakat maupun di keluarganya. Tapi kalau di sekolah saya rasa mereka akan mandi pagi, bersarapan, menapis itu memang dari gurunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsu, pengembu mata pelajaran PTOK. Melihat salah satu kasus yang jadi pada salah satu siswa yang bernama Lisa tadi mendengar dari beberapa keluhan guru, keluhan laporan guru. Jadi menurut saya, kenapa dia setiap pembelajaran salah satu pelajaran atau beberapa pelajaran yang diberi guru masing-masing, keadaan Lisa itu suka mengantuk. Solusinya yang baik ajak berdialog. Jadi diperiksa, diangkat dialog demi diminta keterangan bahwa ini kenapa ngantuk. Nah, setelah berdialog nanti kita dapat solusi kenapa dia ngantuk. Jadi jangan kita menjas bahwa teman-teman itu tidak menyukai, tidak menyenangi salah satu pelajaran. Mungkin ada beban, mungkin kurang tidur, mungkin kecapean, maka dari itu dialog sebaiknya kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lapar akhirnya mengantuk, atau kurang tidur di malam hari dan akhirnya ngantuk, maka kebutuhan dasar yang sedang berupaya dipenuhi Diksa adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian alasan kedua, karena dia ingin merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kan kalau bisa tidur, Diksa tidur bu, tolong dibangunkan bu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Berarti dia merasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau perhatian. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan tidak ada yang menegur, maka karena kan dia suruh tidur, sampai tidur dia merasa memiliki kekuasaan, keleluasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan. Mungkin yang dijelaskan oleh belajarnya tadi, mungkin dengan metode atau pembelajaran yang monoton, strategi pembelajaran yang monoton. Dia ingin pembelajaran yang bervariasi, atau dia tidak suka di kelas, ingin di luar, mungkin saja seperti itu. Kemudian alasan yang terakhir, karena dia melakukannya iseng, Bapak Ibu. Iseng saja, dia hanya pura-pura tidur dan dia menikmati ekspresi wajah guru dan teman-temannya yang kesal. Kan dia belajar nulis, jadi kita sebagai guru pun ingin marah dan tidak jadi belajar, iseng saja supaya tidak belajar. Ekspresi teman-teman itu lucu, katanya. Maka berarti Diksa sedang berusaha menjadi kebutuhannya akan kesenangan.
Lanjut, konsep yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Oke, ada 5 kontrol posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai guru Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana? Berapa? Ketiga ya. Berarti Bu Sri itu guru sebagai teman. Yang lainnya Bapak Ibu? Oke, kalau Pak Harsu guru sebagai pemantau. Oke, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Nanti sebagai dari hukuman. Menjadi hukuman mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Ini posisi kontrolnya. Hukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau sebagai penghukum. Kemudian, kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Ditolonglah dengan seperti ini, ibu itu seperti ini. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi ibu kecewa, kenapa seperti ini. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Terakhir manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita berdialog. Kemudian kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Harus dikerjakan, awas kalau tidak selesai. Seperti itu. Itu adalah sebagai penghukum. Kamu sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres capek, ngajar dari pagi sampai siang. Jadi ini jam terakhir, tolonglah anak-anak jangan terlalu libur. Nah, seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak yang pernah dibantu itu sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita minta solusi dari atau kita tawarkan apa yang bisa diperbuat dari siswa tersebut. Hasilnya, jadi kalau kita sebagai penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi aja, baru dia dapat yang bagus. Kemudian sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena ulangan semester, anak-anak itu melihat Google. Ya, jadi saya mencapai seperti ini, itu sangat kecewa. Jadi wajah-wajah itu pun merasa bersalah, Bu, kami minta maaf Bu. Jadi itu pun tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Kemudian lanjut, mantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, kalau kita sebagai penghukum mengulangi kesalahan, pasti disuruh mencuci. Kemudian pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri, ya. Kemudian sebagai teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau harus saya tulis, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol. Kira-kira seharusnya kita di posisi mana Bapak Ibu? Oke, manajer. Jadi kita harus di posisi manajer. Ya, kita merangkul anak-anak kita berdialog
mendengarkan curhatannya, karena kita jangan sampai menyimpulkan ada terlambat pasti waktunya kesiangan. Kita jangan menyimpulkan seperti itu. Kita tanya dulu apakah memang seperti itu atau dia punya alasan-alasan yang lain. Kita langsung jangan mengecap memang kalau anak ini agak nakal, jangan langsung mengecap pasti dia bangun kesiangan, pasti main game. Ya. Kita biasa seperti itu, saya seperti itu sebelumnya. Dan juga posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer guru dapat seperti apa? Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Kemudian sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Dan kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pernah mendengarnya Bapak Ibu? Baru mendengar. Oke. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita melakukan restitusi 4 masa dari ujian yang dilakukannya. Jadi di panitia tersebut baru kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita beri pemahaman bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan pada anak tersebut. Seperti saya pun, kita pasti tidak luput dari kesalahan. Yang langsung, ini kamu kenapa? Jadi yang langsung dijudge anak itu salah. Kegiatan dalam menstabilkan identitas yang pertama bisa mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, karena kita sebagai guru pun tidak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi jangan sampai dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya terus-menerus. Lanjut yang kedua, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah kita bisa menanyakan alasannya nanti. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan kamu pasti punya alasan. Jadi kita cari alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ingatkan sikap yang lain apa yang baru. Maka kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengikuti, karena kalau dia melakukan mengikuti. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah foto pada saat melakukan restitusi kepada Kelvin, karena dia terlambat. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instinktif sehingga mampu mengisahkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Ini yang bisa kita tanyakan, apakah nilai-nilai yang terpercaya sama kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi itu bukan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kita. Misalnya dia melanggar keyakinan kelas, tapi kita paparkan kira-kira keyakinan mana dia akan melanggar. Jadi dia akan sadar keyakinan itu telah disepakati dan dibuat, berarti yang perlu kami jawabkan keyakinan mana yang telah dilanggar. Kemudian jelas yang dia itu seperti kegiatan dilakukannya atau kesalahan dilakukannya. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, di sini juga kita bisa mencari solusi, menawarkan solusi. Seperti Ricky Harris, solusi apa yang kamu tawarkan? Karena dia tidak menggunakan sepatu, Bapak Ibu. Jadi dia itu sering
sepatu. Jadi alasannya itu sempit katanya. Jadi harusnya seperti apa ya, solusi seperti apa yang ditawarkan? Saya bertanya seperti itu. Nanti beli sepatu baru. Kan saya ada di PIP, jadi saya tunggu sepatu baru. Oke, ini adalah serangkaian dari konsep-konsep menuju budaya positif. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan ke sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, ada 5 pos kontrol restitusi, ada segitiga diskusi. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita berusaha sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Kita mulai dari hal kecil saja, Bapak Ibu. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu disiplin positif, motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar. Jadi kita harus memahami kebutuhan yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi kita langsung menjudge anak ini nakal. Jadi kita tanya dulu apa alasan yang dijadikan alasan untuk melakukan hal tersebut. Oke. Sampai di sini pemaparan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Bung Madeni. Menarik materi hari ini berkaitan dengan budaya positif dan penerapannya, terutama dalam segitiga restitusi. Saya tertarik untuk kasus Diksa. Mungkin boleh nanti diisi alasan terdekat ya. Kita punya 5 alasan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, tapi alasan terdekat yang menjadi latar belakang kita itu sering tidur di dalam kelas. Kalaupun nanti belum pernah direstitusi, boleh direstitusi seandainya pada saat diisi anak yang bersangkutan itu melakukan tindakan tersebut, dalam hal ini mungkin tidur di dalam kelas. Betul yang disampaikan Bu Desi, kita punya 5 alasan untuk bertahan hidup. Dan kelima alasan itu memang menjadi dasar manusia untuk menjalankan hidupnya. Tapi yang paling kuat pasti ada salah satu. Ya, ada salah satu. Dan ini sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu, untuk tidak menjudge atau langsung menghakimi anak tanpa mencari latar belakangnya. Bisa saja alasan mereka hanya kepada sebuah kesenangan, artinya melakukan sesuatu karena dia senang. Tapi banyak, kalau saya lihat level SMP untuk siswa kita itu pada poin yang kedua, rasa ingin diakui, rasa ingin diterima, dan kadang-kadang kita itu kurang memahami itu. Artinya sekali anak itu berbuat salah, kita langsung mencap dia itu nakal, dia itu pembuat onar. Padahal kenyataannya ketika kita coba memberikan perhatian, dia lebih baik. Kita ambil contoh saja, mungkin tidak 100% tidak bisa mengubahnya. Kita ambil contoh kasus anak kita nama Satrio. Beberapa tahun lalu itu karena kurang kasih sayang mungkin dari kita dan juga mungkin kurang perhatian dari pihak keluarga, dia mengekspresikan dengan membuat onar, sering berkelahi, berkelas itu juga sering tidur. Tetapi ketika saya minta wali kelasnya, dalam hal ini kebetulan Bu Eli, itu memberikan perhatian lebih kepada dia, ada perubahan yang cukup signifikan. Dan itu saya rasakan ketika masuk kelasnya, dia berusaha menghindari konflik. Artinya bukan pembuat onar lagi. Walaupun cara belajarnya masih sama, masih ogah-ogahan, tapi tidak lagi menjadi pembuat onar, tidak lagi menjadi penyebab utama kalau itu ribut. Artinya ada perubahan positif walaupun belum seperti yang kita harapkan. Dia merasa dia dianggap ada, dia merasa dia diterima. Kalau sebenarnya kita berperhatian lebih lagi, saya yakin potensinya lebih dari itu.
tidur-tiduran, ketika menjawab pertanyaan lisan dia bisa dibanding temannya yang betul-betul mempelajari papan tulis. Artinya kita sebagai guru harus juga mempelajari restitusi. Si Diksa itu mudah-mudahan respon yang kita dapatkan itu lebih baik, setidaknya sama dengan yang didapatkan oleh Satrio. Artinya dia menjadi baik pada sedikit ada peningkatan seperti itu. Karena selain potensinya juga ada. Kenapa dibilang ada? Kita tahu Diksa salah satu atlet ya, atlet dayung desa. Mungkin juga pernah membawa nama tidak hanya desanya, tapi juga kecamatan, bahkan mungkin membawa nama kabupaten. Artinya dia punya potensi yang dia mau bisa. Kalau dia mau bisa, itu tadi supaya anak suka ada di kelas. Tadi mungkin bapak ibunya tadi kata adalah senang gitu, senang dengan pelajaran, bagaimana guru memanage kelas sehingga anak itu menjadi senang. Ya, mungkin itu saya tidak ingin memberikan pertanyaan, tapi ingin mengomentari. Dan ini harus kita kuasai, sebagai guru harus kita kuasai, dan kita juga harus punya 5 kebutuhan dasar ini untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai guru maupun sebagai seorang individu di dalam masyarakat. Untuk itu, terima kasih. Saya kembalikan ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk mata pelajaran PJOK. Kemudian menunjukkan kepada teman guru semuanya, maka terkait dengan institusi yang pertama yang punya kelainan sikap di sekolah, tapi itu tidak nyaman menjas guru terhadap apa yang dialaminya, baik berupa kenakalan, berupa pelanggaran dan lainnya, maka sebaiknya kita berdialog dulu dengan anak kita dulu sambil berupa santai Perkenalkan, nama saya Ina Hayati. Kebetulan di sini saya dipercaya sebagai pimpinan sekolah. Pertanyaan tadi menarik. Caranya seperti apa, gitu ya? Cara yang paling tepat sebenarnya kasih kunci. Itu cara paling tepat. Artinya begini. Saya harapkan guru-guru saya tidak hanya pernah mengalami pendidikan guru primer, tidak pun sebenarnya kita wajib menguasai kompetensi mengrestitusi, ya, kompetensi mengrestitusi, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak itu menjadi sebuah terselesaikan, begitu ya, terselesaikan. Tapi ada juga teknik lain sebenarnya, ada teknik lain selain restitusi, namanya coaching. Namanya coaching. Itu dia berdialog, di mana dialog kita santai dan seluruh solusi permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri yang akan memberikan beberapa alternatif penyelesaian, bukan dalam kita. Tapi yang paling penting adalah tanamkan dulu konsep bahwa mereka tahu itu salah, itu tidak tepat, itu kurang pelatihan. Nanti kalau kita tawarkan, kita berdialog, seperti apa tindakan yang paling baik, tindakan yang paling benar. Di sini kan peran kita sebagai guru, sebagai manajer tadi, sebagai manajer, sehingga anak merasa menjadi bagian dari sebuah keputusan itu. Bukan kita yang mengharuskan kamu melakukan ini sampai dia tidak lagi. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan ini, cara memperbaikinya seperti apa? Jadi mereka punya. Jadi nanti setelah itu kita tinggal mengingatkan komitmen kita yang kemarin seperti apa, perjanjian kamu seperti apa. Nah, hasilnya seperti itu. Dan kita harus setelah kita lakukan, kita cek secara berkala, bukan harus kita buat proyeknya atau buat
pun kita kawal seperti itu. Memang sedikit memakan waktu, artinya menambah pekerjaan di luar rutinitas kita sebagai guru. Tetapi apabila itu bisa dan kita biasakan, insya Allah lah, ya, insya Allah untuk beberapa anak spesial seperti itu akan berkurang. Karena kenakalan di dalam kelas pasti disebabkan oleh satu, ada pemicunya. Kalau tidak ada pemicunya, yang lain akan ikut.